Hai Bolo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Sanggup dan kameramen saya Cak Pendi. Kali ini saya sudah berada di salah satu makam waliullah, yaitu Sunan Giri atau Muhammad Ainul Yakin, atau orang-orang biasanya menyebut dengan Raden Paku. Seperti apa kondisi terkini makam waliullah Sunan Giri? Ikuti perjalanan ziarah kami berikut ini dan sejarah singkat tentang Sunan Giri. Check it. Berbicara tentang masuknya agama Islam di Nusantara, tidak lepas akan ikut andilnya Wali Songo dalam sejarah penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui biografi atau sejarah singkat tentang Wali Songo. Kali ini, saya dan tim Kelana Jagat Misteri mengajak kalian semua untuk ziarah ke salah satu makam waliullah, yaitu Sunan Giri. Letaknya ada di kota Gresik. Alamat lengkapnya ada di Jalan Sunan Giri, Pedukuhan, Kebomas, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri lahir pada tahun 1442 Masehi dari pasangan Syekh Maulana Ishaq dan Dewi Sekardadu. Syekh Maulana Ishaq, beliau merupakan keturunan Rasulullah SAW melalui jalur Husain, putra Sayyidina Fatimah. Sementara itu, ibu dari Sunan Giri, yaitu Dewi Sekardadu, masih merupakan anak Raja Blambangan atau biasa dikenal sebagai Bre Wirabumi. Selain dikenal sebagai Sunan Giri dan nama lahirnya yaitu Jaka Samudra, beliau juga dikenal dengan beberapa nama lainnya seperti Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin. Nama Sunan Giri sendiri didapatkan dari kisahnya membangun sebuah pesantren di Giri Ketaton, Gresik. Sunan Giri terlahir dari keluarga ningrat. Sayang sekali, meski lahir dalam keluarga darah biru, nasib Sunan Giri semasa kecil terbilang malang. Sunan Giri terlahir dalam situasi yang buruk, di mana pada saat itu sedang muncul wabah penyakit serius di Gresik. Wabah penyakit itu semakin meluas dan Sunan Giri yang baru lahir dijadikan kambing hitam atau dianggap sebagai pembawa bencana, sampai akhirnya Bre Wirabumi yang tak lain adalah kakek Sunan Giri memerintahkan orang untuk membuang cucunya itu ke laut. Beruntung saat dibuang, Sunan Giri yang saat itu masih bayi ditemukan oleh Nyi Ageng Pinatih, Nyi saudagar kaya raya di Gresik. Sejak saat itu Sunan Giri kemudian dirawat dan dibesarkan Nyi Ageng Pinatih sampai usia 7 tahun. Setelah usianya genap 7 tahun, Sunan Giri mulai berpetualang untuk belajar memperdalam ilmu agama Islam. Sunan Giri mulai belajar agama Islam sejak usia yang masih sangat kecil, yaitu 7 tahun. Pada waktu itu, Sunan Giri masih dikenal sebagai nama Joko Samudro, dititipkan oleh Nyi Ageng Pinatih yang waktu itu menemukannya di laut ke pesantren Ampel Denta. Sunan Giri pun dibimbing oleh seorang guru yang tidak lain adalah Sunan Ampel atau biasa disebut Raden Rahmat. Selama berada di pesantren Ampel Denta, Sunan Giri atau Raden Paku belajar banyak hal mengenai ilmu agama Islam. Sunan Giri banyak mengaji Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf, dipandu langsung oleh sang guru yang tidak lain adalah Sunan Ampel. Karena kecerdasannya, Sunan Giri pun mampu menangkap setiap hal yang diajarkan Sunan Ampel
Berkat bakat istimewa itu, Sunan Giri pun kemudian diberikan gelar atau nama Maulana Ainul Yakin. Tak puas hanya belajar di pesantren Sunan Ampel, Sunan Giri pun memutuskan untuk belajar agama ke Mekah. Rencana awalnya Maulana Ainul Yakin akan ke Mekah untuk belajar sekaligus melakukan ibadah haji. Namun, dalam perjalanan saat tiba di Aceh, Maulana Ainul Yakin justru bertemu sang ayah, yaitu Syekh Maulana Ishaq. Oleh sang ayah, Maulana Ainul Yakin atau Sunan Giri disarankan untuk memperdalam ilmu agama dan dianjurkan untuk membangun sebuah pondok pesantren di tanah kelahirannya di daerah Gresik. Singkat cerita, Maulana Ainul Yakin atau Sunan Giri mengiyakan anjuran sang ayah tersebut. Beliau lantas membangun pesantren Giri Kedaton di Gresik. Pesantren itu pun berkembang pesat dan sempat terkenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Bahkan tak hanya daratan Jawa, pengaruh pesantren Giri Kedaton juga disebut-sebut sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Maluku. Pengaruh pesantren Giri Kedaton di Gresik dan sekitarnya bertahan cukup lama sampai beberapa generasi hingga akhirnya ditumbangkan oleh Sultan Agung. Sedikit diskusi tentang sejarah Sunan Giri mudah-mudahan menjadi titik pembelajaran untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin kebaikan akan tumbuh dan berbuah walau bukan di tempat di mana kita menanamnya. Tetap jaga iman, jaga perseduluran, jaga alam semesta.